Summary-nya ini gue tampilin nih di tabel. Yang efek-efek yang ada chances-chancesnya, yang ada kemungkinan probabilitasnya, ya lu pasangnya di seal. Oke, kembali lagi dengan gue, Furaksu, sang gamer sampingan. Video ini gue buat ya karena salah satu request dari subscriber gue si Awal Kurniawan. Nah, dia berkomentar, nanti komentarnya gue tampilin di video gue edit. Kalau dia pengen bahas tentang rune yang cocok untuk Mihawk apa tuh bang? Kan, di sini gue bakal bahas nih rune yang cocok untuk Mihawk itu apa. Dan ya kita sekaligus aja kali ya bahas seal yang cocok untuk Mihawk sekaligus aja gitu. Karena ya mereka berdua sebenarnya sama gitu kan. Efek-efeknya juga sama gitu. Cuman ya kita harus pilih rune yang cocok yang mana, yang seals yang cocok yang mana itu kan. Oke, kita langsung aja bahas. Sebenarnya menurut gue ya, rune yang cocok untuk Mihawk atau seals yang cocok Mihawk itu sebenarnya tergantung dari komposisi tim lu, ya kan. Dan juga lu harus tahu nih kelebihan dan kelemahan si Mihawk dari step-step skillnya apa nih, ya kan. Tapi karena setiap komposisi tim itu berbeda-beda ya, gue nggak bakal bahas kesana. Gue bakal bahas lebih detail terkait kelebihan dan kelemahan Mihawk dulu. Karena dengan mengetahui itu ya kita baru tahu nih, oh karena kelebihannya ini ya gue pakai rune yang ini, karena kelebihannya ini ya gue pakai seal yang ini, ya kan? Atau mungkin karena kekurangan si Mihawk yang ini ya gue pakai rune yang ini ya untuk menutupi si kekurangan Mihawk tersebut. Nah di sini gue langsung aja gue tampilin tabelnya biar gue nggak usah jelasin panjang-panjang apa aja kekurangannya dan kelebihannya. Di sini gue sebutin dulu ya, bahas dulu dari si kelebihan Mihawk. Kita lihat ya di nomor 1, gue tampilin tabelnya nanti di video. Yang pertama, Mihawk itu bisa nyerang berkali-kali, ya bisa nge-pursuit lah karena si efek dari si The Strongest Slash ini dari skill pertama dan juga dari skill yang kedua si Wild Slash, ya kan. Jadi dengan efek berkali-kali ini, rune yang berhubungan dengan ini ya, sabar gue cek dulu. Rune yang berhubungan dengan atau seals yang berhubungan dengan chance itu bakal memiliki chance yang jauh lebih tinggi karena dia bakal nyerang berkali-kali kan. Jadi ketika nyerang, oh ini 18% mungkin kena, mungkin keaktifin P-combonya. Ketika dia nyerang lagi, mungkin efeknya bisa dapat lagi 18% chance. Jadi menurut gua rune yang cocok ya karena kelebihan si Mihawk ini. Ya, yang pertama itu adalah rune atau seals yang bisa yang memiliki chance ya, yang memiliki chance gitu kan. Jadi kalau lihat nih, kalau menurut gue ya, P-combo itu pertama karena dia memiliki chance. Jadi kalau misalkan kita pilih skill yang super nih, lihat nih 48% chance to trigger combo ya kan. Jadi better pakai yang ada chance-nya ya, karena ya itu akan meningkatkan probabilitas lu untuk ke trigger gitu. Jadi kayak P-combo pertama, terus juga ada Annihilation ya, ini cukup rune atau skills yang cukup penting ya untuk Annihilation karena ini agak ribet ya kalau misalkan lawan Shirahoshi ya. Terus juga ada Assault ya, ini juga ada 48% chance to stun. Terus juga ada Armor Pen penetration mana tuh? Nah, 25%. Dia bisa nge-reduce death by 30% ya kan. Ini gila banget sih. Jadi kalau lo mau pakai rune atau seals ya untuk Mihawk, cari yang ada chancesnya. Ya tadi 4 tadi sih. Nanti gua rangkumin lah di belakang lah di video akhir biar lo lebih kebayang lah gambaran besarnya. Tapi untuk kelebihan yang pertama itu. Oh iya gue lupa. Sebenarnya kalau untuk kan sebenarnya dari rune dan seal ini kan kita bisa punya efek yang sama ya. Nah menurut gua yang efek-efek yang ada chances-chancesnya, yang ada kemungkinan probabilitasnya, ya lu pasangnya di seal. Ya karena itu gampang di-upgrade tuh. Dibandingkan yang rune nih ketika di-upgrade atau di-ascend tuh resource-nya tuh sangat sulit gitu. Jadi ya lebih baik nge-upgrade si seal ini. Karena kalau lu lihat nih Senggo nih atau siapa ya, nah nih lihat ini gue nih, itu kalau misalkan kita mau nge-refine si sealnya ya itu gampang banget karena ya kita sebenarnya tinggal ngumpulin si seal badge ini dan bisa dapat efek si super tadi ya, si yang ini nih mana tadi ya nih yang super nih, atau bahkan yang advance pun ya nggak masalah ya kan. Itu jauh lebih murah dibandingkan ketika lu nge-advance si rune ya ke sini nih
Jadi saran dari gua kalau misalkan lu pengen cari seals ya yang cocok, ya pasangnya yang ada chance ini nih. Karena ya chance-nya meningkat kan semakin tinggi levelnya. Oke, kita lanjut ke kelebihan yang kedua. Kita balik ke tabelnya. Kelebihan yang kedua itu adalah si Mihawk itu bisa nge-healing band, ya kan. Nah, sebenarnya untuk healing band ini sendiri ya gue nggak tahu ya, ada di bagi gue itu nggak ada rune atau skills yang cocok untuk bisa memperkuat si healing band ini. Jadi kita skip aja, langsung ke kelebihan ketiga. Kelebihan ketiga itu berkaitan dengan buah Hancock dari skill ketiganya Mihawk si Marine Hunter nih. Kalau lihat nih di level 3 ini, for each target with charms or petrification ignore 10% death dan bisa di stuck sampai 40%. Nah, dan bagi gue juga jarang ya orang pakai buah Hancock, mendingan pakai hero lain sih menurut gue. Jadi ini kelebihannya gue skip aja. Yang keempat itu adalah attack yang sakit dan bisa plus recover SP karena satu skill atau skill terakhir dari si First Swordman Mihawk, ya kan. Dan di sini ya karena tadi gue udah jelasin kalau rune yang cocok itu pasangnya yang ada chance-nya. Di sini kalau lihat nih, gue pasang annihilation biar musuhnya tuh kena annihilation mulu. Sedangkan kalau rune gue pasangnya kayak begini nih, yang nggak ada chance-nya, ya kan. Jadi gue balik lagi, jadi karena si Mihawk itu attack-nya sakit ya, dan juga dia bisa nge-recover SP. Kalau lihat nih, recover is level. Menurut gue di rune ya lu pasang kayak begini nih, force, ya kan. Pay damage plus 5%. Coba kita cek di sini. Nah, di sini kalau lihat nih, yang bisa lu pasang di rune itu tadi ada Pierce ya. Attack ignores 25%. Nah, ini kan gak ada chance-nya nih. Jadi ya lu mending pasang ini di rune gitu kan. Atau di seals kan pilihannya bisa dua ya. Ya lu bisa pasang yang tadi minimal ada chance-nya, atau pasang satu skillnya. Option yang lainnya itu yang kayak gini, attack ignore. Terus juga ada lifesteal juga penting ya untuk Mihawk. Terus juga ada mana ya? Ada Fury ya untuk ada Fury untuk nambahin critical. Terus kalau nggak ada Pierce, mana ya Pierce? Nah, ini ada Pierce tadi ya 25%. Jadi menurut gua itulah rune yang cocok dan skills yang cocok untuk si Mihawk dari kelebihan si Mihawk tadi. Kan. Nah, kita lanjut ke kekurangan si Mihawk. Ya, biar kita mungkin daripada gua mungkin menurut lu Mihawk lu udah kuat gitu. Ya mending kita tutupin kekurangan si Mihawk pakai rune yang ada gitu kan. Nah, menurut gua efek dari kekurangan Mihawk pertama itu adalah itu terlalu gampang atau rentan kena efek counter dari BB5. Kenapa bisa rentan ya? Karena ya Mihawk nyerang berkali-kali dong. Jadi chance-nya counter tuh ya makin banyak lah, ya kan. Sih. Tapi apakah ada runes atau skills yang bisa menutupi atau mengatasi kekurangan Mihawk ini? Ya gak ada sih menurut gue. Mau nggak mau ya lu harus pakai, kalau udah kena efek counter kan ke stun tuh. Ya lu mau nggak mau harus pakai Marco atau Shiroshi. Karena kalau Marco atau Shiroshi itu nge-ulti, dia bisa ngebebasin kontrol gitu kan dari si stun tadi. Atau mungkin lu pakai inilah Devil Fruit yang tremor itu sih. Tapi kalau Rune Masilis tuh nggak ada sih. Kita lanjut ke yang kedua, kekurangannya di tabel. Nah, yang kekurangan kedua itu sangat disayangkan, healing band itu bisa di purge, bisa di remove kalau misalkan Marco atau Shiroshi itu nge-heal di tim musuh. Ya, dan ini nggak ada rune atau skills yang bisa mengatasi hal ini sih menurut gua. Kita lanjut ke yang ketiga. Mihawk itu meskipun attack-nya tinggi banget, tapi tetap aja kita susah untuk membunuh musuh. Ya. Apalagi di mereka pakai Josu. Ya, jadi kita nggak bisa one shot one kill gitu kalau misalkan Mihawk nge-ulti. Jadi saran dari gua jangan pernah make rune atau skills yang berhubungan dengan killing the target itu. Killing the target itu kayak pursuit. Ya, when killing a target 100% chance to launch one more basic. Jadi ini jangan. Karena efeknya bakal lama banget kepake. Ya, biasanya kalau di late game tuh atau enggak di minimal di level gua itu karakter baru mati itu di turn ketiga atau turn keempat gitu. Jadi lama banget nih baru bisa aktif, dan itu kalau hoki pun kalau si Mihawk yang bunuh ya, bukan kebunuh sama hero lain. Jadi itu jangan dipakai. Terus juga
apa ya, gue lupa deh. Jangan pakai raid sama nih, ini juga jangan pakai nih, karena efeknya cuma 2 turn doang. Meskipun damage-nya plus 25%, tapi efeknya cuma 2 turn. Dan seperti yang gue bilang tadi, ketika lo udah late game itu, gamenya bakal lama turnnya, bukan cuma 1-2 turn gitu, tapi sampai 5-7 turn bahkan. Ini jangan dipakai sih menurut gue. Karena ya meskipun si Mihawk otak tetap udah tinggi, karena first swordman tadi ya tetap susah dibunuh gitu si musuh. Itu sih. Terus jangan pakai anger juga. When killing a target is time SP plus 500. Ya untuk late game ya ini nggak terlalu berguna, karena tadi Mihawk lama banget ngebunuh musuh meskipun udah attack tertinggi. Oke, kita lanjut ke kekurangan kelima atau keempat tadi, lupa gue. Ya intinya itu di sini ya, karena ada efek first swordman udah pasti si Mihawk itu jadi incaran fokus fire essence. Tapi gue nggak saranin lu pakai apa ya, yang ningkatin defense. Yang ningkatin defense apa di sini gue lupa dah. Atau nge-heal lah. Misalnya kayak cure at the start of each turn, heal 18% HP, itu nggak, menurut gue nggak disarankan. Atau cover itu jangan pernah pakai lah untuk efek yang memperkuat si Mihawk gitu, damage resistant gitu. Karena ya Mihawk kan DPS ya. Dan ya mungkin lo ada Juso atau tanker lain yang bisa menutupi kekurangan si Mihawk itu tadi. Karena dia attack tertinggi, kena focus fire. Kalau mau makin tebel ya jangan pakai hero lain aja gitu untuk menutupi kekurangannya. Tapi ya sebenarnya salah satu hal yang bisa lo atasi dengan lifesteal tadi ini. Ya kan, berhubung dengan si Mihawk itu bisa nyerang berkali-kali ya, better pakai lifesteal, dia bakal nge-heal berkali-kali kan setiap kali dia nyerang. Oke. Lanjut lagi, ini kenapa gue balik ke hero ya? Di Smith aja deh, biar gampang gue ngeliat skillnya, jadi nggak usah bolak-balik. Yang keenam atau kelima itu si Mihawk itu bukan faction ability ya. Kalau lihat nih di form nih ya, gue pakai 3 Yonko 2 Marin, jadi si Mihawk ini agak nggak dapat faction bonus karena si Mihawk ini kan, meskipun dia hero mantep ya, tapi ya dia menghalangi gue untuk mendapatkan faction bonus. Dan ini sebenarnya ya gue nggak tahu bisa ditutupi sama runes atau enggak, karena ini efeknya overall ya, jadi agak susah juga sih. Itu kekurangannya. Yang terakhir, kekurangan dari si Mihawk itu speednya nggak terlalu kencang sih ya. Dan ya untuk mengatasi ini ya, rune salah satunya cara ya lo harus naikin nih level rune nih biar bisa dapat efek speed nih, dapat 10% kan. Kalau yang biasa kan nggak dapat tuh. Itu sih. Oke. Dan ya itu aja untuk pembahasan rune yang cocok atau skills yang cocok untuk Mihawk. Summary-nya ini gue tampilin nih di tabel ya, supaya kalian gampang lihatnya, atau mungkin tadi kebingungan yang gue ngomong apa. Pause aja videonya dan cobalah kombinasikan saran rune dan skills yang dari gue ya ke tim kalian. Oke? Kalau ada pertanyaan, feel free aja tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.